Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnia Cenusia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu reformasi menurut pandangan saya sendiri. Nah, reformasi itu sendiri ialah perubahan secara drastis yang dalam bidang sosial, politik, atau ekonomi yang menuju ke arah lebih baik melalui perbaikan dalam masyarakat dan negara. Nah, jadi jika kita lihat kata kuncinya, reformasi itu adalah perubahan dan perbaikan. Nah, di Indonesia sendiri, kita ini sudah memasuki era reformasi dari tahun 1998 sejak ditumpangkannya rezim Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun namanya. Dikarenakan kenapa dia ditumpangkan? Karena pada masa pemerintahannya Presiden Soeharto ini dikenal dengan KKN-nya. Apalagi pas sebelum tahun 1998 itu krisis moneter sangat tinggi, juga banyak kerusuhan di mana-mana. Nah, kita semua tahu misalnya era reformasi di Indonesia itu dimulai dari sejak pimpinan Pak Habibie, di mana beliau membawa perubahan yang besar untuk negara kita pada situasi saat itu. Dari bidang politik, beliau memberikan kebebasan pendapat yang lebih luas dibandingkan pada zaman Pak Soeharto. Yang kedua, beliau juga memberikan atau mengurangi kekerasan kepada pengkritik pemerintah dengan memberikan abolisi untuk mengurangi hak tuntutan pidana pada narapidana politik atau pada saat itu disebut pengkritik pemerintah. Yang ketiga, beliau juga menyelesaikan konflik Timur Timur yang ingin merdeka. Lalu bagaimana dengan bidang ekonomi yang pada saat itu juga kacau karena krisis moneter dari tahun 1997. Beliau berhasil menaikkan nilai tukar rupiah ke dolar dari 17.000 sampai dengan 6.500 dan itu luar biasa sekali. Selanjutnya, beliau juga menstruktur uang perbankan dan juga membubarkan bank yang dianggap bermasalah. Nah, ternyata bukan Indonesia saja loh yang pernah melakukan reformasi, tapi negara lain juga pernah. Seperti apa? Salah satunya Jepang, yang pada saat itu disebut dengan restorasi Meiji, yang dilakukan pada abad 19 dipimpin oleh Matsuhito atau disebut pada saat itu Kaisar Meiji, yang meruntuhkan kekuasaan kesugunan yang saat itu menerapkan politik isolasi yang sangat merugikan rakyat hingga para rakyat memberontak dan terjadilah reformasi. Pada masa kesugunan, Jepang ini terkenal dengan politik isolasinya karena menganggap budaya luar, budaya asing itu memiliki pengaruh buruk untuk negaranya, sehingga negara Jepang pada saat itu banyak ketinggalan secara industri dan teknologi. Nah, setelah reformasi, Jepang ini akhirnya membuka diri, mengirimkan banyak pemuda-pemuda terpelajar ke luar negeri untuk belajar dan bahkan mulai mengejar ketinggalannya dalam bidang industri dan juga teknologi, sehingga pada saat ini kita dapat melihat Jepang itu menjadi negara yang maju, yang dari awalnya negara agraris sampai dengan negara industri yang maju. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.